Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini kita akan membahas salah satu program pemerintah dalam mempercepat pendaftaran hak atas tanah, ya, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disebut PTSL, ya. Dan pertanyaannya, apakah PTSL akan selalu ada? Apakah PTSL di tahun 2022 ini apakah ada? Dan PTSL itu sebenarnya apa sih? Seperti itu ya. Oke. Program PTSL ini kan sudah berjalan mulai tahun 2018 ya. Sebenarnya sudah jalan dan masyarakat juga sudah menikmati mengenai PTSL ini. Kalau Anda sering lihat di YouTube ya, biasanya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga sering membagikan sertifikat tanah ya yang dipublikasikan itu, program sertifikat tanah sistematis lengkap ya, yang biaya pun gratis ya. Ada aturan juga mengenai biayanya berapa, namun biaya pemerintah tidak mengambil sepeser pun, atau intinya gratis untuk program PTSL ini. PTSL itu apa sih sebenarnya? Program PTSL ya intinya ya pendaftaran tanah. Ini salah satu program pemerintah agar seluruh tanah di Indonesia ini semuanya diukur ya, kepemilikannya siapa, miliknya siapa, harus memiliki sertifikat agar tujuannya percepatan pendaftaran tanah lah, intinya seperti itu. Ini program berjalan sampai ditargetkan sampai tahun 2025. Untuk pendaftaran tanah ya, itu sistem pendaftaran tanah di sini kan sesuai aturan ini ada dua bentuk, yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik. Kalau untuk sistematis ini seperti halnya program pemerintah ini ya, jadi secara bersama-sama misalnya satu desa langsung didaftarkan, sertifikatnya secara langsung, diterbitkan secara langsung, dan biasanya program sistematis ini nanti juga dibiayai oleh pemerintah ya. Masyarakat hanya membiayai sedikit saja atau membayar pajaknya saja atau biaya-biaya patoknya saja, seperti itu. Sedangkan untuk pendaftaran tanah sporadik ya, itu biasanya individual ya. Kalau saya berkepentingan, saya ingin memecah tanah atau balik nama hak atas tanah atau apapun menghibahkan tanah, biasanya itu harus menggunakan pendaftaran tanah sporadik atau secara individu. Dan kalau secara individu ini biasanya keseluruhan biaya ya, keseluruhan biaya pajak dan sebagainya itu ditanggung oleh yang mengajukan pendaftaran, dan biasanya juga lumayan mahal lah intinya. Untuk biayanya bisa sampai puluhan juta juga untuk pendaftaran tanah tersebut, tergantung luas tanahnya, nilai tanahnya juga, NJOP-nya berapa, pajaknya berapa, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi untuk masyarakat yang daerahnya juga terjaring program PTSL ini, karena program PTSL ini biasanya tergantung kuota ya, kuota masing-masing desa ada kuotanya. Biasanya satu desa ada mendapatkan 1000 bidang yang akan didaftarkan, mendapatkan 500 bidang, mendapatkan, tergantung ya kuota tiap-tiap desa. Namun untuk 2 tahun terakhir, untuk tahun 2019, tahun 2020 itu kuotanya ada 10 juta bidang lahan tanah yang akan didaftarkan. Untuk tahun 2021 itu ada 9 juta, dan untuk tahun ini pasti tidak jauh berbeda, sekitar 9 juta sampai 10 juta bidang tanah yang akan didaftarkan melalui PTSL ini. Untuk PTSL ini yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali ya, jadi untuk tanah-tanah yang belum ada sertifikatnya sama sekali ya, baru ada giriknya, ada letter C-nya, ada akte jual belinya, ada petoknya, seperti itu. Anda tinggal daftarkan saja ke perangkat desa ya, mengajukan permohonan untuk mengikuti program PTSL ini, yang biayanya pun sudah ditentukan, dan biaya dari pemerintah sebenarnya ini gratis, subsidi dari pemerintah semuanya ya. Jangan sampai Anda ketinggalan atau jangan sampai Anda menyia-nyiakan kesempatan untuk mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap ini atau PTSL ini. Karena jika Anda mendaftarkan secara sporadik, misalnya Anda mendaftarkan tanah dari akte jual beli, atau misalnya tanah yang lebih mahal lagi, Anda tanah konversi ya, yang sebelumnya belum ada haknya, belum ada sertifikatnya sama sekali, misalnya dari warisan sebelumnya yang ada letter C-nya, itu biayanya bisa sampai puluhan juta ya. Dan sedangkan PTSL ini gratis. Jadi untuk
info di PTSL tahun 2022, silahkan tanyakan ke kantor desa setempat apakah mendapat kuota, dan silahkan Anda mengajukan permohonan untuk mendaftar PTSL tersebut karena biayanya sangat-sangat murah ya, dibandingkan Anda melakukan pendaftaran secara sporadik atau Anda harus mendaftarkan sendiri yang biayanya ditanggung sendiri, pengukuran ditanggung sendiri, semuanya nanti ditanggung Anda sendiri, bisa sampai puluhan juta, bahkan kalau tanahnya nilainya bisa miliaran, mungkin tanah-tanah di kota, di Jakarta, di Surabaya atau di Semarang gitu ya, yang nilai tanahnya miliaran atau per meternya NJOP-nya bisa sampai puluhan juta, itu nanti Anda pajaknya aja bisa sampai ratusan juta seperti itu, dan biayanya bisa sampai mahal sekali untuk pendaftaran tanah sporadik. Jadi jangan sia-siakan peluang untuk mengikuti PTSL, dan lengkapi berkasnya semua sekarang, segera ajukan jika ada pengumuman mengenai pendaftaran PTSL seperti itu. Jadi pendaftaran PTSL itu pendaftaran tanah untuk pertama kali yang diselenggarakan untuk pemerintah dan disubsidi oleh pemerintah ya, dan nanti Anda bisa mendapatkan sertifikat tersebut, dan biasanya akan terbit juga lebih cepat ya untuk PTSL ini karena sudah ada aturannya. Penerbitan sertifikat tanah sistematis lengkap ini lebih cepat dari biasanya. Seperti itu. Saya pikir ini cukup ya. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.